Pemirsa Metro TV Lampung, mari kita lanjutkan kembali untuk membahas bedah tajuk kali ini. Oke Bung Aan, seperti tadi pertanyaan saya di awal, apa nih dampak dari peningkatan pengangguran yang ada di Lampung dan juga bagaimana Lampung Pos menyikapinya? Iya, jadi karena meledaknya pengangguran ini ya, jadi sebelum sebelum pandemi itu memang sudah meningkat. Setelah pandemi ternyata makin meningkat. Kita khawatir meledak gitu. Dengan adanya pengangguran banyak, yaitu orang-orang yang secara kasar mereka tidak punya kerjaan jadi rumah. Akhirnya kita khawatirkan mereka akan berbuat aksi-aksi kriminal ya, kejahatan. Nah itulah dengan adanya ini artinya dikhawatirkan ada peningkatan kejahatan atau aksi kriminal di Lampung. Nah dari situ memang artinya memang kembali lagi kondisi keamanan ini akan mempengaruhi segala sektor lagi gitu, termasuk investasi yang masuk ke Lampung gitu. Iya betul sekali, tentunya ini akan saling membuat siklus kehidupannya ya. Betul. Lalu bagaimana untuk pemerintah sendiri menyikapinya agar tentunya angka pengangguran ini tidak kembali meningkat terus-menerus? Nah itu kemarin memang ada program ya, program dari pemerintah pusat tentang peraturan pekerja segala macam. Nah tapi memang yang dilakukan pemerintah Pemprov itu memang yang dinilai Lampung Pos terbaik itu untuk saat ini adalah memang program Padat Karya. Padat Karya itu ada sebuah proyek misalnya di desa melalui dana desa, di desa-desa itu proyek dengan yang dikerjakan oleh warga sekitarnya gitu, warga yang itu, karena yang satu mereka yang jelas warga terbantu mendapatkan pendapatan ya. Yang kedua kualitas proyek itu bisa dikatakan ideal karena mereka akan merasakannya sendiri gitu. Kalau mereka buatnya asal-asalan, tentunya mereka juga yang rugi karena mereka yang akan memakainya gitu. Nah tapi memang dengan padat karya ini tidak bisa memenuhi harapan jangka panjang ya, harapan panjang, karena mereka kan butuh untuk mencari nafkah anak istrinya, untuk anak istrinya. Kemudian bukan hanya sekedar itu, mereka punya rencana-rencana panjang untuk bagaimana membuat anaknya sejahtera dengan mungkin sekolah yang tinggi gitu ya gitu. Nah itu yang mestinya harus dipikirkan seperti apa jalannya gitu oleh pemerintah. Oke, untuk program dari Padat Karya ini sendiri, apakah sudah berjalan cukup baik dan apakah menjadi salah satu cara juga untuk mengatasi pengangguran ini? Untuk sementara ini memang sudah bisa untuk mengatasi itu ya banyaknya. Terutama memang untuk karyawan-karyawan yang dirumahkan selama masa pandemi. Kemudian juga ya kalau buruh migran itu memang mereka sulit lah untuk diajak untuk padat karya ya, karena mereka memang terbiasa bekerja di luar negeri seperti apa gitu. Apalagi kan di Lampung buruh migran itu sebagian besar adalah perempuan gitu. Artinya mereka bisa membantu di program padat karya itu hanya pada bidang-bidang tertentu gitu ya. Atau pemberdayaan masyarakat aja gitu. Tapi yang jelas memang program padat karya ini sudah bisa sedikit banyak membantu untuk menanggulangi meningkatnya angka pengangguran. Tentunya masih banyak keterbatasan dari program tersebut, tapi diharapkan akan ada lagi nantinya untuk pembatasan dan juga penekanan ya untuk pengangguran yang ada. Itu kan tujuannya dua tuh, dua antara pemerintah itu ya. Yang pertama adalah menekan angka pengangguran satu. Yang kedua adalah mencegah peningkatan gitu. Jadi selain dia bisa diturunkan, juga kalau memang harus naik harus ditekan, jangan sampai terlalu besar gitu. Jadi harus ada dua rangkap memang upaya pemerintah untuk pengangguran ini gitu. Oke Bang Aan, lalu apa nih dan bagaimana juga langkah dari pemerintah tentunya untuk menjadi solusi dari permasalahan ini? Nah itu jadi solusinya adalah yang ditawarkan Lampung Pos adalah salah satunya adalah investasi, kembali membuat percaya para investor-investor untuk menanamkannya kembali di Lampung gitu ya. Nah itulah salah satunya yang bisa menyerap banyak tenaga kerja dari penanaman modal itu gitu. Tapi lagi-lagi itu kita kembali lagi putar lagi, kalau aksi kriminal atau kejahatan di Lampung
meningkat. Cukup tinggi Iya, ya. cukup tinggi. Investor juga mana ada yang mau ini gitu kan. Artinya memang pemerintah harus bisa meyakinkan investor-investor untuk kembali menanamkan uangnya di Lampung gitu. Nah, dari caranya adalah memang pemerintah bisa memberikan jaminan, satu keamanan, yang kedua kepastian hukum kan gitu ya. Yang ketiga memang ketersediaan sumber daya manusia. Nah, ketersediaan sumber daya manusia inilah yang tampaknya memang bisa dipenuhi langsung karena adanya angka pengangguran yang tinggi. Betul. Nah, kan itu harusnya memang itu menjadi solusi win-win solution ya, artinya ya. Bisa menyerap tenaga kerja, yang satunya investor dapat tenang menanamkan uangnya untuk membuat usaha di sini gitu. Oke, jadi dua hal tadi insya Allah bisa menjadi sebuah solusi ya, tentunya untuk menekan dan juga tentunya mengurangi angka pengangguran yang ada di Lampung. Oke, pemirsa Metro TV Lampung, demikian pembahasan kita tentang bedah tajuk kali ini. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini kita juga akan mengangkat trending topik apa saja yang diangkat di 3 platform media Lampung Post lainnya, yaitu di Lampung Post, Lampos.co, dan juga Sai Radio 100 FM. Tetap bersama kami.